Jadi tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Pertama terkait dengan dari Mbak Popi ya, terkait pembanding tanah berupa harga penawaran waktu transaksi diisi pada waktu kita menandakan harga penawaran atau bagaimana. Lalu untuk perolehan hak atas tanah, presentasi biaya perusahaan tanah seperti apa. Oke, kedua ya, terkait dengan faktor penyesuaian pada waktu penawaran. Pada waktu penawaran yang perlu digarisbawahi, ketika menggunakan harga penawaran, maka sebenarnya jenis nanti waktu transaksi tidak perlu dilakukan penyesuaian. Ya, kalau perhimpitan misalnya, pada waktu kita penilaian tanggal penilaian bisa tanggal 6, kita mencari surveinya, tanggal penilaian ditetapkan tanggal 6. Ya, kita cari surveinya tanggal 5, tanggal 4, penyesuaiannya kemudian nggak ada untuk waktu transaksi. Jadi sebisa mungkin mendekati tanggal penilaian tadi, karena mungkin kita menggunakan tanggal penawaran lampau, harus kita update. Artinya asumsinya adalah tanggal penawaran tidak membuat kita melakukan penyesuaian terhadap waktu transaksi. Jadi saya kasih sedikit ini saya ada kertas kerja dulu dari salah satu menyebutkan tanggalnya, karena kita memang tanggal penilaiannya sekarang gitu, membanding 1, membanding 2, objek penilaian November ya, saya bilang November ya. Walaupun nanti ditentukan nih tanggal penilaiannya kapan, kelihatan kan ya? Ini sebagai contoh, jadi nggak mungkin akan dilakukan misalnya penyesuaian terhadap tanggal transaksinya. Jadi kalau di satu tadi ada jual beli, ternyata juga November 2012, maka kalau di sini tidak ada penyesuaian terkait dengan jenis transaksi ataupun yang lainnya. Nah, untuk penyesuaian ini kadang penilai itu membuat 2 step. Ya, penyesuaiannya ada 2 step. Step pertama ada menyesuaikan dengan transaksinya. Jadi dia jenis transaksi, waktu transaksi, dokumen pemilikan atau apapun itu disesuaikan di sini biasanya. Dia pakai 2 step. Ya. Tapi kalau 2 step biasanya juga di sini menggunakan nominal. Sebagai contoh, di sini saya punya misalnya SHM, SHGB, SHM. Nah, misalnya untuk yang tanah pemerintah ini, contohnya dari TNI AD misalnya, ini misalnya dia SHP, karena yang tertinggi adalah SHP, sekitar hak pakai ya. Maka SHM itu nggak dilakukan penyesuaian terhadap SHP. Tapi ketika SHGB, maka dia melakukan penyesuaian SHGB. Gimana caranya? Biasanya ditanyakan ke sana terkait dengan pemilikan biaya untuk membuat SHGB menjadi SHP berapa. Semisal saya tulis misalnya 8 juta. Dia akan sifatnya nominal, ya, sifatnya akan nominal, tapi ini sifatnya ini presentasinya salah ya. Ini harusnya dari sini. Dari B2, B31. Jadi bikin 2 step ya. Ini kita pakai B2-nya masih manual. Jadi di sini 8 juta, di sini misalnya 0, di sini juga 0 gitu. Di satunya lagi 0. Ini juga 0. Nah, nanti di sini dikurangkan nih, misalnya harga setelah ini tinggal harganya harga apa. Kalau dia per meter, maka dia nggak lakukan penyesuaian ini. Dan ini jadikan misalnya harganya benar-benar bukan per meternya. Ya. Kalau ini 560, di sini harga bukan per meter misalnya. Ini jangan per meter dulu misalnya. Ini sebagai contoh kalau kita mau buat 2 step ya. Nanti ini rumusnya adalah sebenarnya ini dikali dengan luasnya aslinya ya. Ini juga sama. Ini kita menggunakan 2 step ya. Jadi sesuaikan dulu yang pakai rupiah. Yang rupiah apa misalnya? Yang kemarin kalau nggak salah, misal ada ongkos terkait dengan perkiraan kita kalau kita maka nanti ini nilai setelah transaksi rupiah ini dikurangi dengan minyak. Jadi penyesuaian transaksi nanti sifatnya kadang rupiah. Kalau waktu transaksi mesti apa? Jenis transaksi penawaran dan ini. Misalnya ada fee yang sifatnya fix.
fee-nya itu untuk kalau penawaran dengan agent misalnya, dia ada fee misalnya 5 juta, maka tuh bisa di sini 5 juta. Terus ada lagi penyesuaian terkait luas misalnya, atau terkait dengan kontur atau elevasi. Elevasinya akan disamakan. Ini tarik ke atas, sifatnya nanti kumpulkan di sini penyesuaiannya itu yang terkait dengan rupiah-rupiah yang melekatnya pada keseluruhan, bukan pada per meter. Ya. Di keseluruhan, bukan di harga per meter. Nanti baru di sini ketemu harga per meternya, misalnya adalah ini, ini dibagi dengan luasannya dia. Ini pun sama ya. Jadi kalau penyesuaiannya rupiah ada dua cara sebenarnya. Pertama ya, pertama dia itu kita bisa transaksinya, atau kedua kita hitung 8 juta ini berapa persen dari 67 juta, 67 miliar. Jadi biasanya kalau itu dibikin two step. Terus mana-mana yang membuat dia two step kayak gini modelnya, penyesuaian transaksi, penyesuaian rupiah atau transaksi, terserah judulnya, terserah ini macam-macam. Ada beberapa dosen yang bilang penyesuaian transaksi, penyesuaian apa fisik ya. Jadi dia ada dua, penyesuaian transaksi itu fisik. Tapi kalau saya lebih cenderung silakan di sini yang sifatnya rupiah-rupiah saja. Dapatkan harga transaksi yang dia tidak melekat pada per meter. Misal tadi ya, harga biaya pengurukan dapat misalnya. Sebagai contoh ada satu ini konturnya, misalnya ini kontur nih. Konturnya ada nggak rata misalnya. Anggap aja misalnya di sini itu adalah di bawah jalan. Kita bilang ya di bawah jalan. Kondisi terbaik adalah harusnya di mana? Rata ataupun di atas jalan. Maka kalau ini saya buat di atas jalan, maka saya mungkin akan ganti di sini. Ini bukan waktu transaksi, saya mungkin akan ganti di sini. Penyesuaiannya adalah masalah kontur. Kontur apa? Elevasi ya. Bukan sih kontur tadi. Yang di bawah jalan. Konturnya yang di sana. Ini istilahnya nanti banyak ya, ada yang bilang kontur, ada permukaan apa gitu. Tapi intinya adalah berarti di sini saya melakukan penyesuaian 0, ternyata setelah saya lihat data di sana, ini di bawah jalan, cuma 1 meter misalnya, 1 meter di bawah jalan, per meternya dia itu ongkosnya misalnya 1 juta untuk naikin menjadi sama dengan jalan ongkosnya untuk nguruk. Nah, karena 300 meter persegi, saya dapat ongkosnya 1 juta, maka penyesuaian di sini saya ongkosin berapa berarti angkanya di sini? Berarti tinggal sama dengan 300 dikali 1 juta. Berarti penyesuaiannya di sini, ya. Penyesuaiannya di sini. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ini saya min. Jadi nanti kita akan sesuaikan sesuatu yang memang menjadi penyesuaian tapi yang sifatnya rupiah. Apalagi kira-kira yang sifatnya rupiah misalnya, untuk menjadikan dia sama dengan kita gitu. Nah, ini penyesuaiannya tinggal kita bilang penyesuaian negatif atau positif yang ini ya. Nah, kebetulan karena kita yang lebih baik daripada dia, maka penyesuaiannya adalah penyesuaian negatif ya. Berarti sebenarnya minus ini, sebenarnya minus ya. Minus. Karena ada ya, nanti kalian lihat dulu. Kalau misalnya tadi kan perlu biaya, kalau biaya berarti minus rumusnya. Ya. Jadi penyesuaian ini yang akan kalian lihat. Ini sebagai contoh saya minusin aja deh, biar nanti kalian nggak salah. Misalnya, berarti ini rumusnya adalah ditambahkan bukan dikurangi. Tinggal penyesuaiannya apa? Penyesuaian negatif, penyesuaian positif misalnya. Contoh ini. Atau misalnya kita ubah nih, misalnya ini bukan di bawah, ini yang ini misalnya, fungsinya ini di bawah jalan. Misalnya ini rata, berarti yang ini fungsinya adalah 0.
Ya. Terus ini gimana? Kalau di sini kita lihat misalnya tadi ongkosnya adalah 1 juta ya. Maka kita cuma sama juga di sini. Berarti penyesuaian kontumnya adalah positif atau negatif? Biasanya positif atau negatif? Kalau dia tuh kondisinya rata, ini rata, sementara kita di bawah, positif atau negatif penyesuaiannya? Kita di bawah jalan. Positif. Positif ya, positif. Karena apa? Karena kita itu lebih jelek daripada punya mereka. Positif atau negatif? Ayo lihat lagi. Negatif, Pak. Negatif. Ya, positif atau negatif nih, saya tanyakan dulu nih. Kalau SHGB artinya dia ngeluarin duit untuk membuat kondisi ini menjadi kondisi kita. Kalau ini yang ngeluarin duit kira-kira yang mana? Ngeluarin uang objek kita apa mereka? Kalau mau dibikin yang bagus. Hah? Cek pembanding, Pak. Data pembandingnya. Nah, berarti di sini data pembandingnya harusnya penyesuaiannya adalah penyesuaian yang bagus di bawah jalan apa di atas jalan? Di atas. Di atas. Di atas jalan. Nah, kalau ini ternyata lebih bagus, kita tarik yang ini menjadi kondisi di sini. Artinya kita kurangi nilainya di sini. Benar nggak? Betul, Pak. Nah, kalau yang ini tadi dia SHGB, kita SHP, berarti harus ini tambah apa kurang? Ditambah, Pak. Tambah Pak biayanya. Tambah beneran. Tambah, Pak. Nah, jangan sampai nanti salah ya. Jadi ini yang lebih bagus yang mana? Kalian harus lihatnya yang lebih bagus yang mana gitu. Jadi kok ada yang protes nih, saya coba kayak gini ini ya. Jadi nanti lihat kondisi dia dengan kondisi kita. Tadi kalau misalnya masalah SHM, ya di sini perlu biaya berapa? Dan kita lebih bagus ya, kita lebih bagus dari dia. Kalau kita lebih jelek dari dia, maka kita tarik ke kondisi kita. Ini tarik kondisi kita untuk SHGB menjadi SHM, dia perlu duit berapa lagi? SHGB aja dia berani bayar 67, berarti 8 juta biayanya. Namun kalau 1 juta terlalu gede ya, misalnya kita di sini jangan 1 juta lah, misalnya 500.000 lah misalnya. Maka nanti kita tinggal lihat ongkos per meternya berapa untuk nguruk ya. Untuk nguruk ini ongkos per meternya berapa. Artinya nanti kita akan lihat di sini posisinya adalah misalnya per meternya kalau di sana kalau itu 500 dikali luasannya. Ini dalam bentuk seperti itu ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini 500. Nanti harga per meternya ini harusnya nih. Ya, harga per meternya ini dia berkurang nanti ya. Ini negatif. Berarti kita tambah negatif. Karena kita tarik menjadi kondisi kita. Ya. Jadi seperti ini gitu. Data pembandingnya ya. Jadi bisa nanti ketemu harga per meter. Ini yang dilakukan penyesuaian terhadap presentasinya ini ya. Jadi penyesuaian ini terhadap mana? Terhadap presentasinya tadi. Jadi ini bukan lagi menggunakan 1 plus B something. Nah, rumusnya di sini. Maka di sini dia menggunakannya adalah B30. Dan B22 ini B30. Ini kita punya harga per meter semua. Nah, ini baru ketemu harga per meternya ya, per meternya 13 something ya. Harga per meternya 13 something. Nilai wajarnya tinggal dikalikan ya. Ya, nanti kita hitung lagi kondisi ini ya, cocokin lagi. Penyesuaiannya ya ada rumusnya seperti apa. Tinggal round up atau round down ya, tergantung aturan yang berlaku. Ya, contoh. Jadi penyesuaiannya dia 2 step. Yang pertama disesuaikan terkait dengan klasifikasi yang sifatnya nominal tadi. Ya. Ini ada biaya yang dikeluarkan dan sebagainya ya. Berarti dilakukan penyesuaian. Kalau kita lebih bagus, maka penyesuaiannya positif.
ya. Kalau kita lebih jelek, maka penyesuaiannya adalah negatif. Itu yang dipegang. Ya. Akses, nah ini kontur dan segala macam. Nah, sebenarnya kalian di sini nih fungsinya nanti. Reasoningnya 1% dari mana, ini dari mana. Kalau 0% ya oke lah ya. 1% dari mana. Ini salah satu pembanding yang sangat bagus. Sebenarnya cuma satu, masalah akses misalnya. Ini sebagai contoh, masalah akses misalnya. Supaya tahu operasinya juga kita misalnya 1, 2, 3. Ini contoh-contoh pembanding ya, contohnya seperti itu. Oke, nanti saya share juga ya untuk ininya. Ini sederhana saja, ya sederhana saja. Ini Excel yang di DJKN yang belum saya modifikasi apa-apa. Jadi saya utak-utik aja terkait dengan ini. Jadi masing-masing enggak, kalau yang di sana itu yang dari pajak ya, dia udah ada rumusnya. Kalau ini saya enggak pakai rumus. Tapi yang jelas itu yang akan menjadi pertanyaan nih kondisinya misalnya ini baik 2, baik 1, baik itu apa sih bedanya gitu. Kalian harus buat kriteria ini dan harus ada dasarnya ya. Dan harus ada dasarnya. Apakah ada perbedaan misalnya? Sejajar jalan misalnya. Evaluasi ini bulan evaluasi permukaan jalan ya. Berarti tadi bukan kontur misalnya. Kontur juga sama. Misalnya yang rata pasti lebih bagus daripada yang enggak misalnya. Jadi kontur biasanya ada gelombang, ada apa gitu. Jadi itu sebagai contoh terkait dengan penyesuaiannya seperti apa sih kalau nominal. Tadi ditanyakan terkait dengan SHGB, dengan SHM, ongkosnya berapa, berarti kalian surveinya kalian mengubah SHM jadi SHGB. Siapa tahu luasan berpengaruh ya silakan saja ditanyakan saja. Biasanya sih enggak ya, enggak terlalu berpengaruh luasannya untuk mengubah SHM menjadi SHGB. Nah, ada pertanyaan di sini? Pak, bertanya Pak. Boleh. Sudah. Kopi dulu aja, Pak. Siapa dulu nih tadi? Kopi dulu Afan aja, Pak. Hah? Afan, monggo Mas Afan. Oh ya Pak, izin saya Pak. Kan kemarin saya juga tanya-tanya gitu kan Pak sama ketua RT. Nah, RT-nya tuh bilang, saya tanya kalau misalnya tanah yang di daerah situ tuh kalau misalnya lebih tinggi dari jalan atau lebih rendah dari jalan itu harganya beda atau gimana? Kata RT-nya tuh kalau misalnya di daerah sini mau lebih tinggi mau lebih rendah itu sama aja harganya, maksudnya rata-ratanya sama gitu, kecuali tanah itu tuh kayak berupa tanah rawa gitu Pak. Oke, berarti nah kayak tadi nggak semua ini berpengaruh walaupun wilayahnya. Makanya saya bilang kalau ditanya sifatnya pertanyaan, Pak kalau konturnya beda gimana Pak? Perlu penyesuaian enggak? Nah, kebijakan atau misalnya yang berlaku di pasar sana lokal seperti apa? Seperti saya kemarin sampaikan ketika di daerah model puncak yang daerah wisata gitu, apakah di bawah jalan dilakukan penyesuaian? Kemungkinan enggak, karena dapat view yang bagus. Tujuannya memang mereka itu adalah bukan untuk tempat tinggal, misalnya untuk usaha bisnis gitu. Jadi memandangnya seperti itu. Jadi enggak serta-merta bahwa yang namanya satu kondisi itu berlaku sama. Kayak tadi sampaikan Mas Awad benar gitu. Makanya tanyakan, kontur berpengaruh enggak? Ya, elevasi berpengaruh enggak? Ya, itu ditanyakan. Ada nggak pengaruhnya di sini? Oh nggak ada. Kalau nggak ada, sampaikan. Tapi nanti di listening ada di catatan itu bahwa catatannya kenapa tidak dilakukan penyesuaian. Jadi ada satu macam kertas kerja lagi di sini misalnya. Kita tambahkan lagi di sini misalnya reasoning gitu misalnya. Atau apa ya? Dasar penyesuaian. Misalnya di sini terkait dengan tanggal transaksi. Biasanya saya punya catatan-catatan kayak gini nih misalnya dari misalnya saya tulis di sini dilakukan menggunakan inflasi ya daerah X, dapatkan data tahun pertama misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat gitu. Jadi di sini penyesuaiannya nanti misalkan ini. Kalau misalnya kita ada penyesuaian tanggal transaksi, terus ini misalnya sebagai contoh tanggal transaksi, maka mungkin dilihat tahun X misalnya nomor inflasinya
inflasinya, ya, inflasi misalnya. Ini sebagai contoh ya, datanya berarti disampaikan di sini. Jadi dalam satu Excel biasanya ada, saya cuma data pembanding saya cuma ada 2 tahun misalnya, maka saya sampaikan tahun 2000, misalnya 2020 sampai 2019 misalnya. Data inflasinya adalah misalnya sini adalah 6%, ya. Sini adalah misalnya 7%. Misal gitu. Terus terkait dengan biaya perubahan sertifikat. Data apa? Data dari notaris misalnya, notaris ABCD misalnya dapat juga ada beberapa misalnya 1, 2, 3 misalnya. Ini semisal aja ya, jadi kalian boleh, ini namanya penghitungan notaris A, not A, not A jadinya, notaris A, ini not B, not C, misalnya. Dapat harga di sini misalnya 8,5 juta. Di sini misalnya, di sini misalnya 9 juta. Di sini saya dapat harga misalnya 7.900. Misal ya, maka kita misalnya pakai fungsi average. Rata biayanya sekian. Ya, kayak gitu. Jadi kalian setiap ada reasoning di sana, kita punya data di sini penyesuaian seperti apa. Ya. Sama ketika bilang terkait dengan lokasi misalnya. Kalian pilih atau lokasi ya misalnya di pinggir jalan, perbandingannya misalnya di pinggir jalan kita bikin metrik misalnya, lokasi ada 3, lokasi saya bedakan ada 3, sama jalan utama desa, jalan sekundernya, terus setapak. Cari di sini cari berarti rata-rata di sini misalnya lokasi nomor 1 lokasi misalnya lokasi di sini jalan utama, harganya misalnya per meternya misalnya adalah 500.000. Terus lokasi B, yang utama ini jalan sekunder, misalnya 450. Nah ini lokasinya banyak nanti, lokasi C, CU lagi, CU-nya misalnya di sini ketemu harga 550. Terus lokasi D, setapak misalnya. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh kalian harus mendapatkan data model-model kayak gini. Jadi nanti ketemu nih presentasi selisih, rata-rata selisihnya berapa persen antara jalan setapak dengan jalan utama, jalan setapak dengan jalan sekunder, jalan setapak atau jalan utama. Jadi nanti masing-masing punya range ya. Sebagai contoh ini datanya misalnya dapat seperti ini, anggap aja nih cuma ilustrasi aja ya. Dapatnya segini. Berarti kalau kita bisa selisih antara jalan utama dengan jalan setapak ya. Selisih pertama, selisih 1 misalnya, data satunya itu adalah berapa di sana, jalan utama, jalan setapak ada 50.000 ya, selisih 2-nya ini udah kayak ini dong, kita anggap lagi di sini CUJS ya, ini coba contoh CUJS lah contohnya aja. Di sini selisihnya 100.000 ya, benar nggak? Selisihnya 100.000, 450 sama 550 ya. Berarti average-nya berapa di sini? 75. Jadi kalau bilang persentasenya berapa?
Persentasenya berapa? Berapa persen? Kalau hitung persentase, saya pakainya yang mana nih? Berarti saya pakainya adalah ini dibagi dengan yang JS-nya. Jadi persentasenya misalnya 16%. Jadi kalau misalnya ada kita ketemu yang di JS, ya jalan setapak, terus ke JU-nya berapa, maka kita akan lihat persentasenya sekian. Nah untuk yang misalnya nih JS sampai dengan JD sampai dengan S misalnya, cuma ada satu ya, ada selisih satu toh gitu. Walaupun ini harusnya lebih dari satu lah, jangan cuma satu. Selisihnya ada 100.000 ya. JS sama U selisihnya 100.000, maka ini average-nya adalah sama dengan dibagi dengan harga S-nya. Ini 28%. Ini sebagai contoh ya. Jadi Pak, gede banget Pak Heri ya. Ini kan contoh aja. Kemudian ini nggak seperti ini nanti. Ya. Kemudian nggak seperti ini. Datanya, kalau ketemu sama ya, Pak sama antara JU sama JS sama S-nya misalnya. Ini pemilahannya itu berdasarkan kalian ya. Jadi, Pak saya boleh memilah menjadi 3, menjadi berapa. Itu saya pun nggak tahu. Ya. Jadi misalnya, saya contoh kayak misalnya di kami Gatot Subroto misalnya, saya pilihkan cuma ada 2 misalnya, jalan utama sama yang masuk gang, karena nggak ada lagi jalan ini, misalnya kayak gitu, sama-sama jalan utama misalnya. Nah misalnya di sini ada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan apa, ya silahkan saja di kampung kalian seperti apa. Yang menurut kalian itu bisa membedakan. Kalau misalnya nanti bilang hasil dari wawancara tidak ada perbedaan, ya sampaikan juga di sini bahwa tidak ada perbedaan antara kategori yang tadi ya. Ini sebagai contoh cara menggunakan reasoning berdasarkan data. Jadi bukan perasaannya adik-adik ya. Atau semisal nanti kita bikin terkait aksesibilitas ya, terkait aksesibilitas beda lagi. Atau mungkin ini ya saya anggap aksesibilitas. Aksesibilitas misalnya. Pak ada lokasi beda lagi Pak. Lokasi saya itu lokasi misalnya. Lokasi bedain lagi. Misalnya di sini adalah jarak misalnya bikin kriteria 0 sampai dengan 10 km dari pusat kota kriterianya. Ya, terus 10,1 misalnya sampai dengan 20 km misalnya dari pusat kota. Nah, tinggal nyari datanya lagi nih, nyari datanya gitu. Kriterianya kalian buat sendiri. Ini saya sampaikan bahwa ini yang misalnya yang baik, ini yang sedang, nah misalnya ini yang jelek, misalnya jelek kategorinya kita bikin di sini 20,1 sampai dengan 30 km. Nah, kalian bikin di sini cari data yang 0 sampai 10, data yang 10 sampai 20, data yang 20 sampai 30 km. Ya. Nah, itu bisa dengan wawancara. Betul. Ini sebagai contoh membedakan lokasi dengan aksesibilitas. Kadang memang bingung ya. Jalan utama kadang ada yang penilai bilang jalan utama, jalan sekunder termasuk ke level lokasi. Ya mungkin bisa. Tapi kalau saya lebih itu akses. Kalau lokasi misalnya tadi bisa aja lokasi nanti ada yang ngisinya beda lagi di kawasan komersial, kawasan residensial, kawasan apa, ada yang mengisi seperti itu. Contoh kalau yang di sini kalau lokasi kita lihat ya, aksesibilitas baik ya. Terus di sini lokasi baik misalnya. Nah ini sebagai contoh baiknya apa? Dia harus ada baik itu maksudnya apa? Baiknya baik. Ini ada catatan misalnya nih. Sebaiknya keluasan sesuai dengan permohonan ya, ini koreksi misalnya dulu permohonannya nggak ini seluruh sertifikat misalnya, waktu itu cuma berapa yang dimanfaatkan, karena ini misalnya transaksi terkait dengan pemanfaatan ya. Oke, jadi kata kerjanya kalau mau saya kasih, tapi ini sekali lagi ini bukan plak jiplak kayak gini ya, urutan ini
yang sini itu jangan menjadi pacuan bahwa ini harus seperti ini urusannya, enggak. Seperti tadi misalnya masalah kontur saya masukkan di sini, padahal saya masuk ke sini. Kalau penyusuan pertama terkait dengan nominal yang mempengaruhi seluruh keseluruhan tanah, yang kedua misalnya biaya, ya biaya dokumen pemilikan, kan itu sebenarnya 8 juta untuk keseluruhan luas. Kontur juga untuk keseluruhan luas, karena kita nggak bisa pilih sekian meter enggak. Tapi biaya kalau kita meratakan misalnya, mungkin nanti ada kalau fee-nya keseluruhan luas, tapi kalau fee persentase bentuknya maka udah tenang, per meter pun nggak ada masalah. Ya. Jadi masing-masing dilakukan penyesuaian di sini. Ini sebagai contoh ini saya berikan tidak ada masalah. Oke, pertanyaan pertama, moga-moga Mbak Popi, Mas Afan, oke ya kita nyambung. Yang kedua, kemarin di WA ada juga yang bertanya terkait dengan ada dinas kerjaan umum mengeluarkan data satuan bahan dan upah 2019 dipakai nggak sebagai acuan perkara biaya. Kalau dipakai dalam penilaian nggak boleh. Itu data 2019, kita melakukan penilaian tahun 2020. Langsung salah itu nanti kalau kita pakai dasarnya adalah 2019. Kalau buat nanti ya untuk ngecek bisa. Yang tanya siapa nih? Tanya Mas Frans ya. Jadi kalau buat ngecek bisa, tapi kalau untuk ngitung dalam laporan penilaian nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh. Berarti kalau pilihannya dari sebelum survei sendiri, ya, survei sendiri. Nah, sebagai contoh, ini tadi ketersediaannya saya kalau mau nanti saya berikan juga. Ini contohnya, nah ini untuk listeningnya misalnya juga sama. Dasar penyesuaian, ini harus ada nih, ya. Harus ada cara penyusuannya, dari notaris A atau apa gitu. Makanya dibilang laporan penilaiannya saya minta dicicil dari sekarang kalian nyari datanya. Karena kalau yakin kalau cuma 1 minggu nyari data ini berat. Makanya kita belajar ke Pak analis HBU, analis ini, dan analis HBU nanti kita nyari terkait dengan penggunaan terbaiknya seperti apa, ya. Terus di analis pasar kemarin terkait dengan penawaran permintaan dan sebagainya. Sambil kita nyari data terkait dengan hal-hal ini, ya. Nah mungkin ini sebagai contoh menggunakan inflasi, ada yang tidak menggunakan inflasi, ya. Jadi masing-masing dari kalian nanti itu punya reasoning yang berbeda-beda ya. Tempat Mas Afan ya disesuaikan, yang lain disesuaikan. Nggak masalah, karena memang faktanya seperti itu. Makanya pertanyaan jangan sampai ke saya gitu bilang, Pak Eri, komponen ini penyesuaiannya dimasukkan apa enggak? Karena saya nggak tahu. Mas Afan harus Mas Afan yang namanya di Jakarta itu kalau di bawah jalan itu pasti diuruk dulu. Kalau enggak jadi rawan banjir, misalnya kayak gitu kan, kalau di Jakarta. Harganya pasti lebih mahal, ada biaya yang dikeluarkan. Di kampung apakah diuruk dulu? Saya menemukan dari kampung rumah-rumah itu lebih dari jalan nggak ada masalah gitu, dan nggak banjir. Ya kan, tanahnya masih luas, penyerapannya masih oke, kondisi itu kondisi yang memang umum di sana. Ya. Jadi itu yang kalian perhatikan, nggak selamanya satu standar yang saya gunakan di kantor pusat ya, di penilaian ini contoh di RSPAD misalnya, saya tarik misalnya ke daerah yang nggak masuk gitu. Makanya saya harapkan sekali yang model ini kalian tambahkan lagi informasi-informasi yang memang di sana meter ya, di sana itu penting untuk dilakukan penyesuaian. Siapa tahu penyesuaian beda lagi, lokasi itu adalah jarak ke kuburan misalnya ya, makin kuburan makin rendah harganya. Ya contoh, kita nggak tahu ya. Ada yang tahu ada lokasi yang memang dihindari oleh beberapa orang misalnya. Lokasi di atas itu angker tuh Pak, tanahnya jadi jarang gitu. Siapa aja itu terjadi, siapa tahu itu terjadi. Jadi nggak selamanya bahwa ini harus ngikut ya. Kalau minta tas kerjanya saya berikan, saya pasti berikan. Anda minta apa ya saya berikan. Itu pastinya seperti apa. Tapi penyusunan raksasa ini juga tidak serta merta isinya cuma 3 ya, bisa 4, bisa 5, cuma 1. Pak saya melakukan yang nominal cuma dokumen pemilikan aja. Pak saya tadi misalnya kontur saya nggak ada pengaruhnya, ya saya mungkin masukkan nggak usah, nggak di mana gitu. Jadi kalian sebisa mungkin kalau mau ini masukin semua jenis transaksi yang memang atau masukin semua perbandingan yang memang paling
menurut kalian masuk akal untuk dilakukan penyesuaian. Nah, nanti di listeningnya ini, misalnya di listeningnya kalian bikin seperti ini. Dasar penyesuaian itu apa? Makanya saya bilang ini tidak menggunakan perasaan. Kalau wawancara boleh nggak boleh, tetap boleh ya wawancara. Ya sementara lah, kan lagi pembelajaran. Kalau dulu zaman saya itu minta surat keterangan malahan ke kelurahan biasanya. Dibikin surat keterangan, kita buatin, kita minta cap sama kelurahan, cocok nggak? Cocok. Nah, mereka ngecap gitu. Kita buatin suratnya, surat keterangannya tadi, surat keterangan terkait dengan apakah perbedaan misalnya penawaran dan ini sekian. Jadi kita datangnya 2 kali, pertama wawancara ngobrol gitu kan. Dan kadang kita modal, ngajak makan siang, kita bayarin, ya benar-benar dapat ini ya. Pak, uangnya dari mana? Kita dapat perjalanan dinas ya, dapat lah, masa kita nggak ini. Ya paling cuma traktir, kan boleh kalau traktir ya, masih boleh bukan dalam rangka yang gratifikasi gimana gitu, masih diperbolehkan. Kalau traktir katanya nilainya di bawah 500.000 ya katanya ya, aturannya ya. Kadang kita cuma untuk tamah-tamahan saja gitu. Kadang ada yang nggak perlu kayak gitu, langsung mereka, oh siapa, saya langsung tanda tangan di mana gitu ya. Itu pinternya kalian nyari data ya. Ada pertanyaan? Bapak, Ya, mau tanya lagi. Pak. Jadi dalam penyesuaian tanah itu kita bisa pakai kertas kecem saja, mau dari DJKN atau dari DJP. Nah itu Pak, waktu saya nyoba di DJP, nah itu saya menemukan ada tarif biaya perolehan hak atas tanah sama persentase biaya pengurusan hak atas tanahnya Pak. Nah itu waktu saya cari di website kabupaten saya, kalau tarif itu ada 5%. Tapi yang persentase pengurusan apa ya Pak? Ya, kalau memang masuk ke 5%, maka nggak masuk ke sini. Jadi masuk langsung ke penyesuaian terhadap yang di sini nanti. Karena kalau persentase pasti berpengaruh. Ke per meternya pun dia sama persentasenya. Yang di sini saya maksud kalau dia misalnya nyebut angka 8 juta. Nah itu, 8 juta itu kan untuk keseluruhannya ya. Kalau dipresentasikan bisa nggak? Ya udah tinggal 8 juta dibagi 64 miliar misalnya. Jadi berdasarkan data aja kalian menyampaikannya seperti apa. Ya, tapi kan nanti pesannya jadi aneh nih, misalnya nih, ini saya GB juga nih, saya GB misalnya. Ini sebagai contoh nih ya, sebagai contoh nih. Kenapa saya bilang aneh kalau saya pakai persentase? Di sini kan harusnya 8 juta juga ya. Misalnya angkanya sama 8 juta atau 80 juta. Tapi kalau dipresentasekan, ya, yang pertama berapa persen? Misalnya, yang ini cuma adalah dibagi ini 0,0 sekian ya. Yang ini bagi ya mungkin ada selisih, ini 12, yang ini 13. Jadi soalnya untuk faktor yang sama penyesuaiannya beda gitu. Tapi kalau dia sifatnya tarif 5% dari harga per meter, maka nggak ada masalah. Ini sebenarnya masalah penyajian saja. Kan nggak aneh ya, misalnya tadi. Misalnya yang tadi ya, yang ini sebagai contoh juga sama nih, yang ini pasti berbanding. Misalnya di sini ada juga nih, ada penyesuaian juga, saya ubah lagi nih misalnya di sini. Tadi awalnya Pak SMR kalian bingung lagi nih. Saya hapus dulu deh. Contoh di sini, ternyata di sini juga ada perlu pengurukan, perlu ini misalnya di sini sama-sama rata. Tadi ongkosnya berapa di sini? Ongkosnya 500 per C1. Nah, ini sama juga. 150.000 cuma ongkosnya di sini ya. 140 juta. Nah, kalau persentase, apakah persentase? Kalau ini kan sebanding karena per meter. Ya, karena per meter dia sebanding. Maka ini cenderungannya akan sama karena harganya adalah penyesuaiannya adalah per meternya 500.000. Tapi kalau andainya kita dapat sifatnya yang borongan pasti akan beda. Nah, ini 8 juta. Misalnya loncat sendiri keyboardnya 8 juta. Oh, nomornya belum nyala kan. Nah,
Ya di sini nih sifatnya saya bilang persentasenya akan beda banget. Padahal ongkosnya misalnya sama. Scrollnya saya nggak ini kenapa seperti ini. Mouse-nya ngaco. Oh, kan? Mouse-nya nggak diklik jalan sendiri dia. Tuh, ada yang salah ini. Ini mouse-nya ngaco banget nih. Ini dibagi ini. Di sini persentasenya mungkin akan lebih tinggi lagi ya. Coba lihat ya. Nah, 0,2% ya. Di sana tadi 0,000 sekian persen. Nah, itu sebagai contoh kenapa kadang untuk hal yang sama kita nggak melakukan semacam apa? Ini mouse-nya kok kayak ngaco banget ya? Ya sesuatu yang salah di mouse ini. Ya, jadi yang nominal-nominal ini berarti kalian lakukan penyesuaian dulu di sini karena nanti persentasenya udah persentase ini yang sifatnya borongan tadi agak berbeda ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan ya. Apakah ini berpengaruh per meternya sama atau enggak gitu. Itu yang kalian perhatikan tadi. Jadi kalau tadi temukan Pak, di sana tarifnya 5%, jadi 5% bisa langsung di sini. 5% kali harga ininya gitu. Tahu benar 5% atau enggak? Nah, saya kurang tahu tarifnya seperti apa. Karena setahu saya kalau di perumahan saya misalnya kemarin ya perubahan TSHM dengan SHGB, SHGB ke SHM balik nama itu tidak melihat per meternya. Jadi mau ada yang 120, ada yang rumahnya 90 something, itu ongkosnya sama. Berarti dia tidak berdasarkan luasan atau berdasarkan harga total. Tapi dia berdasarkan tarif yang sifatnya rupiah, bukan persentase. Kalau persentase biasanya kan semakin tinggi, semakin gede juga biayanya. Kalau ini ternyata mau luasan 120, mau luasan 90, ternyata sama, ya, sama nilainya sekitar misalnya 8 juta atau 5 juta gitu. Ya, jadi kertas kerjanya juga kalau ditanya boleh nggak pakai yang mana aja boleh, gitu. Boleh. DJP kok kayak gitu ya karena memang aturannya mereka seperti itu ya, saya nggak bisa nyalahin pajak kalau ikut yang kayak gini, nggak bisa juga gitu. Tapi pada intinya sebenarnya di sana juga pakai rumus-rumus juga gitu, kalaupun dirumuskan juga bisa juga ya. Kalau yang teman-teman pajak yang ini kan dia mereka rumus ya, bahkan mereka sudah menggunakan namanya analitik iteratif proses, artinya udah di benar-benar data pembanding 3 ini sekian gitu, jadi nggak ada ruang misalnya untuk melakukan ini sendiri, penghitungan sendiri. Tapi kalau semisal itu diubah ke sini pun ya nggak ada masalah juga gitu. Artinya tadi saya cuma tinggal pindahkan semua yang ada di sini penyesuaiannya nggak pakai rumus menjadi sesuatu yang kita secara parameter kita bebas untuk menentukan. Kalau di sana udah seperti itu ya, nanti tinggal ditambahkan saja gitu. Atau ada lagi hal yang perlu disesuaikan. Jadi nggak ada masalah menggunakan yang bebas kayak gini atau sudah ada rumusnya, nggak ada masalah. Ya, itu cuma cara. Yang penting kalian paham nanti kapan dia minus, kapan dia plus. Yang saya akan lihat itu sebenarnya nanti. Ya, saya lihat itu nanti. Oke, yang lain? Oke, masuk ke materi kita nanti. Ya, masuk ke materi kita terkait dengan tempat lain juga, kantor ya. Jadi kalau kita lihat di sini terkait kemarin kita belajar terkait dengan analisis pasar, yang ini kita belajar terkait dengan analisis HBO. Analisis HBO itu seperti apa gitu kan. Jadi secara konsep kita akan melihat kalau di sini dari SBI bahwa penggunaan tertinggi terbaik sebagai penggunaan paling mungkin dan optimal dari suatu properti. Ya. Jadi yang paling optimal. Jadi kalau kita misalnya sebagai suatu rumah sesuai HBU-nya gitu. Selalu melihatnya dari mana? Ya, salah satunya adalah kita bicara masalah secara peraturan gimana? Diizinkan enggak tempat kita memang untuk rumah? Oh, diizinkan memang untuk lokasi perumahan gitu kan. Terus secara
maksimalisasi utilitasnya seperti apa. Ya cocok, memang kebutuhannya kita sebagai perumahan, ya pakai untuk perumahan gitu kan. Ya, secara finansial layak dibiayai, ya sampai saat ini masih KPR, masih oke, nggak ini. Terus apakah dia menghasilkan suatu penghasilan yang tinggi? Iya, saat ini kalau dibilang penghasilannya adalah cost saving, artinya saya nggak perlu lagi sewa rumah gitu kan. Jadi sifatnya penghasilan itu bukan juga bahwa ini disewakan gitu, tapi dengan kita tidak mengeluarkan cost itu kita juga anggap sebagai penghasilan juga kan. Kalau misal ini disewakan, saya harus ngeluarin biaya untuk menyewa rumah ini berapa gitu. Pertanyaannya kan kayak gitu. Jadi nggak serta-merta ketika kita bicara masalah residensial tidak menghasilkan sewa, tapi sejauh mana kalau ini kita sewakan nilainya berapa. Dan itu adalah cost ketika kita tidak punya rumah itu atau ketika kita harus menyewa di tempat lain, ya, akibat tidak punya rumah tersebut, ya. Jadi makanya di sana nanti apakah HBU-nya sudah sesuai, banyak kan kalau kalian rumah tinggal atau memang sudah sesuai gitu, karena kebutuhannya seperti itu. Nanti kita lihat satu persatu coba, walaupun singkat ya, walaupun singkat. Nah di sini adalah dalam basic konsep terminologi terkait dengan HSN BUS, maka ada 4 kriteria ya di sana terkait dengan penggunaannya. Ya kita akan melihat seperti itu. Pertama adalah legally permissible, adalah 2 masalah physical possibility, financial possibility, dan maximum productivity. Jadi ada 4 yang akan diperhatikan kita melihat analis HBU. Semuanya pasti bilang 4 ya, terkait dengan hukum, secara fisik, secara finansial, dan masalah produktivitas atau penghasilan yang diharapkan ya. Nah, tujuannya adalah mempertimbangkan kondisi yang saat ini dengan potensialnya. Ya, kalau kalian melihat rumah kalian memang untuk rumah, nggak mungkin jadi industri atau nggak mungkin akan jadi aset lain, ya memang untuk rumah misalnya. Maka investasinya seperti apa ketika misalnya kita sudah keluar dan sebagainya, nilai yang sudah ada itu seperti apa, akan dipakai sampai dengan berapa tahun. Artinya kita bicara masalah cost pada waktu bangun, ya. Pada waktu itu. Nah, kalau misalnya ada investor gimana? Misalnya gitu. Kalau ada investor, makanya itu tadi ya, kalau misalnya kita untuk kepentingan umum, misalnya pembebasan lahan, nilainya ya makin tinggi. Karena apa? Ada kepentingan yang lebih tinggi, ya. Ada penawaran yang lebih tinggi, ada kebutuhan yang lebih tinggi. Kitanya mungkin nggak mau ngelepas, tapi mereka punya pandangan bahwa ini bisa menjadi tadi jalan dan sebagainya, atau jalan tol misalnya. Maka kita mengorbankan sesuatu yang sebenarnya kita nyaman ya di situ. Ya. Dan mereka juga punya penghitung-hitungan bahwa kalau saya bebaskan, saya akan alih fungsikan nggak cuma untuk perumahan, bisa untuk jalan tol, saya punya penghasilan. Jadi itu pertimbangannya akhirnya ketemu kan. Kita mau lepas dengan nilai lebih dari yang sekarang saya harapkan, yang di sana saya pun berani bayar untuk sesuatu yang sekarang harganya mungkin di bawah, ya. Harganya secara umum di bawah standarnya, atau tiket jalan tol dia butuh berapa, ya. Jadi artinya ada terpaksaan untuk menjual, ya walaupun di sana ada, karena ada pengharapan tadi, ya. Ada pengharapan. Konsep dasarnya makanya pertama adalah studi probabilitas. Seandainya saya ini kira-kira berapa, seandainya saya jual kira-kira berapa, seandainya saya ubah menjadi sesuatu, kira penghasilannya berapa. Kedua, analisa B itu orientasinya pada pasar ya. Artinya kita akan melihat antara penawaran dan permintaannya. Tadi misalnya terkait dengan ada kepentingan dari misalnya Bintaro Jaya nih mau ekspansi rumah di kampung sekitaran, misalnya mau bikin klaster gitu, pasti dia berani bayar mahal karena dia punya satu data terkait dengan permintaan. Oh, kalau yang ini modelnya dia butuh, kebutuhannya terkait dengan tanah perumahan yang sifatnya elit misalnya, dan bisa berani bayar tinggi ya. Maka dia pun beli rumah yang di perkampungan untuk disatukan menjadi wilayahnya dia, untuk dalam klasternya dia, membayar dengan harga yang lebih tinggi dari tanasi yang sudah ada, karena dia punya tadi probabilitas, punya semacam potensi saya sekian gitu, berarti saya sekian untuk bisa memenuhi ini, perkiraan saya, pengharapan saya sekian akan terpenuhi gitu misalnya. Itu sebagai contoh bahwa kenapa kadang kita itu membutuhkan
analis sini modelnya, karena kita akan melihat bahwa oh ini saya butuh untuk apa? Untuk pengembangan bisnis saya gitu. Jadi analis HBU sebenarnya, karena tadi kita bicara masalah probabilitas, jadi bicara masalah potensinya dia ke depan seperti apa. Ya. Kadang kalau kita ini ya kalau kita bicara analis HBU, bicaranya kayak ngawang-awang ya. Kalau pemain analis pasar ya, analis pasar properti, kita bicara kondisi sekarang ya, histori seperti apa, sesuatu yang sudah kejadian. Ketika bicara masalah analis HBU, kita akan lihatnya adalah konsep dari probabilitas ke depan seperti apa, bandingnya seperti apa. Nah, secara umum kalau kita bicara masalah analis HBU, maka kita pada prinsip di ekonomi, maka terkait dengan ada 4 atau paling nggak di sini terkait dengan utilitas, tadi kebutuhan, ada keinginan, desire, scarcity, kelangkaan, semakin tadi misalnya jalan itu harus lewat tanah itu ya, memang cuma tanah itu yang bisa memenuhi kebutuhan membangun jalan. Tanah yang lain jadinya nggak jalan, maka langka tanah ini. Terus transferability, adanya kita bisa mentransfer, ada kekuatan daya beli yang sifatnya efektif antara satu pembeli dengan penjualnya, ya, secara umum penawaran unitan fungsi di sana ada gitu. Secara umum kalau kita bicara masalah kegunaan, ya tadi kalau di sini terkait dengan utilitas, ya, maka apakah produk real estate dari suatu subjek ya, jadi dia menjadi apa nanti? Terus apakah ada permintaan terhadap produk real estate tersebut? Ya keinginannya ada nggak permintaan? Terus melihat itu. Sejauh mana subjek telah bersaing atau kompetitif? Kalau kondisi yang rumah kampung tadi masih belum bisa bersaing, makanya nanti saya beli, saya akan jual, saya akan ubah menjadi HBU-nya dia bukan rumah kampung tapi rumah komplek misalnya kayak gitu. Terus yang terakhir datakan daya beli, apakah secara finansial penggunaan subjek telah menghasilkan hasil yang memadai. Ya kalau di sudut pandang developer saya akan memandang dengan tanah kampung nggak bisa menghasilkan profit yang maksimal, harus saya jadikan sebagai tanah komplek ya. Terus saya akan tembok dan sebagainya, sehingga nanti dia itu secara penggunaan yang sifatnya residensial yang secara umum di tanah kampung tadi, perumahan kampung, menjadi satu residensial yang sifatnya lebih, kalau dibilang lebih eksklusif ya. Jadi kita akan melihat modelnya seperti ini. Nah, untuk kriterianya tadi disebut ada 4 ya, secara legal, secara fisik, secara finansial, dan masalah maksimal produktivitas ya. Ini adalah satu kriteria yang memang melekat pada analisa BU. Nah, untuk legally permissible di sini ini akan menjawab terkait dengan apakah secara legal diizinkan, peraturannya boleh nggak membangun sesuatu properti di sana, penggunaan yang ada seperti apa, ada nggak faktor politis dan sebagainya di sana. Nah, ini saya yakin kalau di perumahan kalian nggak ada isu, karena pasti udah ada IMB, secara legal juga udah oke dan sebagainya. Secara umum juga rumah ini memang cocok untuk jadiin perumahan karena lokasinya memang di komplek atau di kawasan residensial, RT RW-nya seperti apa. Jadi kalian nanti bisa melihat secara umum ya perumahan kalian secara legal dia pas nggak berdiri di situ, secara legalnya memang diizinkan apa enggak. Jadi kalian di sini berarti harus tahu RT RW-nya, rencana tata ruang wilayahnya di kawasan kalian sendiri, ya, terutama untuk rumah kalian ya, rumah kalian. Di sini juga yang digunakan itu bisa menggunakan peraturan-peraturan yang ada, ya. Jadi kalau kita lihat aturan RT RW, rencana tata ruang wilayah dari suatu tempat, terus kita lihat juga secara lapangan seperti apa aturan ini dijalankan atau enggak di lingkungan Anda gitu. Nanti analisis deskriptif, kita melihat kesesuaian antara data yang ada dengan literatur yang kita punya ya, dari observasi lapangan yang kita sudah dapatkan. Nah, terus misalnya di sini terkait dengan yang kedua adalah masalah fisik ya. Yang mempengaruhi misalnya terkait dengan lokasi, areanya,
bentuknya seperti apa, infrastruktur yang tersedia, ya. Jadi ini sebagai contoh cara fisik seperti apa. Itu sebagai contoh juga kondisi kalau dibilang ya, sebagai contoh saya sering banget pakai ini ya, perumahan di, karena saya baru menemukan yang unik di satu kota ini di Banjarmasin ya. Di Banjarmasin itu hampir semuanya itu pasti fondasinya kayu gitu. Ya, biasanya fondasinya kayu. Kalau enggak gimana? Biasanya miring dan sebagainya gitu. Dan kalau dari bandara tuh ke kantor KPKNL, jalan, saya perhatian di kiri jalan tuh ada ruko yang agak miring gitu. Karena konsepnya salah, secara fisik dia nggak memungkinkan, lokasinya itu nggak cocok ya. Dia menggunakan fondasi batu kayak di Jawa gitu, tanahnya dia tanah gembur gitu ya. Itu yang harus diperhatikan, jadi nggak selamanya bahwa oh pasti bisa dibangun, ya nggak juga. Karena bisa jadi itu memang belum bisa dibangun. Itu yang harus ini. Jadi secara fisik apakah selalu ini? Ya enggak, karena beberapa tempat memang secara fisik dia aturannya beda ya. Secara umum akan apa, bukan aturan ya, artinya kalsit tanah juga berpengaruh terhadap fisik yang kita bangun. Misalnya untuk satu jenis tanah tertentu dia maksimal sekian lantai, nggak bisa lebih dari itu, kalau enggak dia akan bergeser. Sebagai contoh kayak gitu ya, oh di sini harus ada resapan, kalau enggak kita akan kena banjir. Hal seperti itu kita lihat. Jadi bukan ke peraturannya, tapi ke secara bangunannya, secara fisik real estate-nya seperti apa yang kita akan bangun, maksimal berapa lantai, bukan pada aturan GSB dan sebagainya. Oke lah GSB-nya apa, aturan dari KLB kewesanan luas bangunan, bukan itu, ataupun terkait dengan apa kewesanan dasar bangunan. Tapi sebenarnya kalau yang fisik itu lebih cenderung kalau kita diperbolehkan, apakah ini sanggup juga menopang bangunan kita misalnya. Ya. Kalau rumah residensial kemungkinan masih oke lah, jarang lah yang kita bicara masalah secara fisik dia nggak memungkinkan. Nah, ini sebagai contoh terkait dengan lokasi, ya, apakah itu pembangunan nasional, terus saya dalam satu kota, sehingga kegiatan pembangunan kota seperti apa, isu terkait dengan pembangunan ke depan. Jadi secara fisik boleh nggak gitu, secara fisik oke nggak bangun kayak gini. Bangunan 4 lantai, 3 lantai, atau berapa lantai, perumahan yang model seperti apa ya. Tapi kita lebih ke masalah lokasi itu sendiri, bukan ke peraturannya. Di sini terkait dengan bentuk dan kondisi, ya kalau dibilang site karakteristik ada ya topografi, jenis tanahnya, ya tadi saya sampaikan jenis tanahnya itu akan beda-beda. Topografinya seperti apa, itu gelombang kah atau apa, itu berpengaruh ya, berpengaruh. Vegetasi yang ada Pak, kita akan memang apa, akan kita hilangkan, atau mungkin malah itu menambah satu nilai plus buat apa properti kita. Itu masing-masing menjadi kajian di sini secara fisiknya. Ini juga terkait dengan jaringan jalan jembatannya itu ada apa enggak, aksesnya seperti apa, ketersediaan utilitas ya. Kita mau di sebelah mana nih, masuk ke dalam, kalau masuk ke dalam seperti apa, kalau di luar seperti apa ya. Fasilitas umum tersedia seperti apa di sana. Ini masing-masing saya nggak menjelaskan detail ya, kalian bisa ini sendiri. Ini masih masalah input konteks seperti apa ya. Ini banyak ya, untuk physical possibility analisisnya bisa menggunakan matematika penilaian tentukan dengan volume. Ya ini mungkin di Tekbang ya, regulasi yang ada menggunakan ini secara fisik harus tipenya kayak gini, menggunakan model bangunannya seperti ini misalnya, harus konstruksinya misalnya harus apa, cakar ayam atau apa gitu. Itu sebagai contoh. Terus analisis regresi kalau misalnya memang diperlukan korelasi menentukan hubungan antar variabel sama deskriptif. Tadi sifatnya analisisnya deskriptif. Jadi kalau misalnya kalian nggak mampu matematik, regresi maupun korelasi, kalian bisa melakukan analisis sifatnya deskriptif. Jadi tadi literatur tadi terkait dengan secara fisik kondisi di kalian, di tadi tanah dan sebagainya, terus kalian melihat rumah kalian seperti apa. Jadi analisis antara literatur tadi dengan data yang kalian punya atau kondisi lapangan yang kalian dapatkan. Di financial stability, maka kita kemarin hampir sama ya, menjawab jenis properti yang akan diterima oleh pasar secara finansial dan layak dikembangkan. Jadi tadi kalau misalnya orang lebih senang tinggal di mana sih gitu, demografinya seperti apa, kebutuhannya apa,
tentunya ini rumahnya model tapak atau apartemen atau apa misalnya kayak gitu. Jadi dia akan melihat secara finansialnya seperti apa sih. Ya, makanya dibilang perekonomian dan demografinya. Ya. Terus di macroeconomic growth misalnya ada terkait dengan pertumbuhan ekonomi, terus iklim investasinya seperti apa, inflasinya seperti apa, terus model pertumbuhan penduduknya seperti apa, rata-rata umur dari ini soal demografi seperti apa, paling banyak dia di kisaran berapa tahun sampai berapa tahun untuk usianya. Ini juga terkait dengan pasar properti masuk dalam kategori ini ya, jadi dia bagian dari HBU sebenarnya, existing demand and supply, future catchment areanya ya. Kalau dia shopping center dia masuk kemana aja gitu, potential market, target market. Jadi ini terkait dengan masalah financially visible. Analisis bisa NPRR, ya, NPV, proyeknya oke enggak gitu. Kalau kalian misalnya nggak ada pasar rumah, masa saya pakai ini ya berarti nggak perlu ya. Ini kan cuma toolsnya kalau bisa dipakai. Berarti kalian deskriptif nggak pakai ini. Gitu. Nah, maximum productivity, maka tadi kalau misalnya udah ada pilihan satu rumah, dua apa, tiga apa, maka nanti kita harus memutuskan mana yang paling oke, mana yang paling tinggi produktivitasnya. Nah, maka di sini nanti ada dua, produktivitas dan sifatnya deskriptif. Kemungkinan kalian lebih banyak ke deskriptif karena rumah kalian kan nggak di ini. Nah, terkait dengan ini kalau kita lihat di sana di dalam ini, maka HBU itu akan mempengaruhi cara menilai kita. Ya, kita memandang properti kita udah oke atau belum secara HBU. Ketika kita memandang bahwa properti kita oke, maka cara kita untuk melakukan penilaian tentukan tadi misalnya. Karena kita tadi melihat potensi ya, sebagai contoh pada waktu kami diminta menilai untuk tujuan tukar-menukar. Ya, untuk tujuan penukar antara satu aset. Sebagai contoh ini saya ilustrasikan. Ya. Jadi ada satu aset saya pakai jalan. Jadi ada satu aset milik satu kementerian misalnya, dia letaknya di sini. Luasannya dia adalah 6 hektar. 6 tulisannya nggak bisa. Contoh di 6 hektarnya harusnya nggak kayak gini ya, kecil ya, udah nggak apa-apa lah. Nah, dia akan ditukar-menukarkan dengan aset lain. Aset lain ini agak letaknya jauh. Lampu merah. Letaknya jauh nih. Jauh banget ya. Akan ditukar-menukarkan dengan satu aset. Di ujung sini misalnya luasannya itu mungkin lebih dari 6 hektar. Anggap aja di sini saya tulis 14 hektar misalnya. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, konsep kita menilai ini adalah pada waktu saya melakukan penilaian ini, saya akan lihat nilai tanahnya misalnya. Saya akan lihat 6 hektar sama 14 hektar. Kalau secara umum, wah, gedean 14 hektar gitu. Maka saya akan melihat terkait dengan tadi analis makro dan lain sebagainya. Ternyata di sini, di titik yang 6 hektar, harga per meternya itu naik sekitar hampir 40%. Nah, ini cuma main-main aja ya. Jadi enggak 40% per tahun. Harganya 40% per tahun. Nah, yang di bawah ini itu cuma 10% per tahun. Seandainya saya melakukan tukar menukar ini, proyeknya misalnya sekitar
proyek ini kalau kita tukar menukar kan berarti di sini ada tanah bangunan, di sini tanah bangunan, mereka akan membangun ini kan. Misalnya proyeknya ini berkisar akan melihat 2 tahun misalnya. Maka di 2 tahun yang akan datang di sini sudah naik ya 40 kali 40 lagi persen ya. Jadi ini tinggi. Di sini cuma kenaikannya kecil ya, karena 10% per tahun. Maka ketika saya melakukan penilaian, saya akan melihat kondisi yang ada di sini dulu. Bahwa ini adalah, kita nggak as is bahwa harganya adalah misalnya di sini cuma 1 juta. Di sini ada 2 juta. Di sini 2 juta, di sini 1 juta. Di head to head kan. Karena saya melakukan HBU dulu di sini. HBU sebagai apa? Nah, kita lihat, walaupun di sini misalnya untuk perumahan, biasanya perumahan dinas ya misalnya. Oh, perumahan dinas. Enggak, ini kalau lihat kanan kirinya enggak sebagai perumahan dinas. Kalau ini saya kuasai 6 hektar, 6 hektar itu cocoknya untuk apa? Oh, ini mixed use property, misalnya mall samping kanan kirinya ruko gitu. Saya lihat mall sama ruko kalau dijual di sepanjang jalan ini udah tinggi banget ya. Untuk data pembandingnya misalnya di beberapa tempat, misalnya ini di sini ada penjualan ruko dengan hitam lagi, saya salah. Dan penjualan ruko misalnya di sini misalnya lagi. Jadi kadang kita harus cari benar-benar datanya. Di sini ada lagi gitu. Kalau di penjualan ruko, tanah per meternya di sini hitungnya gede. Kenapa gede? Saya pakai model ekstraksi. Ya, bangun ruko sekian, terus dijual ada iklannya sekian misalnya. Terus kalau di sini perumahan dibilang 2 juta, di sini hitung-hitungan saya misalnya, saya ketemu misalnya ada harga ruko harganya 1M. Nah, kalau lihat di tipe bangunannya, kayaknya bangunan ini cuma seharga misalnya paling 300 juta. Berarti di sini tanahnya berapa? Tanahnya berarti 700. Berapa meter persegi dia? Cuma 700 untuk 120 meter persegi. Berarti luas tanah per meternya berapa? 700 dibagi 120 berapa coba? Berapa 700 dibagi 120? 700 dikurangi 120. Dibagi ya. 5.833 Pak. Ya, misalnya kemarin 5,8, 5 juta lah, 5 juta lah, anggap aja 5 juta dia. Jadi, ternyata 5 juta, padahal tidak di sini kalau dia tanah perumahan di sini, kita berandaikan dia menggunakan data perumahan, kita cari datanya, ketemunya cuma 2 juta. Di sini kalau kita bangun ruko dan sebagainya, dapat 5 juta. Maka saya akan pakai nilai yang mana? Itu sebagai penilai saya akan melakukan penilaian tadi ya. Maka saya akan cenderung pakai yang ini. Berarti analisa BU saya terhadap ini itu bukan sebagai perumahan, tapi nanti sebagai ruko. Data pembandingnya akan pakai adalah data pembanding yang di sini dan di sini. Karena ketika saya menggunakannya HBU-nya adalah sebagai residensial, maka mau nggak mau, saya akan cari pembanding dia sebagai, misalnya di sini ada tanah residensial nih, jadi ada di sini ada komplek perumahan ya, di sini juga ada komplek perumahan misalnya. Di sini ada pembanding-pembanding terkait untuk rumah, tujuan rumah. Tadi ketemunya harganya sekian per meter. Padahal kalau kita melihat ada potensi jadikan ruko. Di 6 hektar ini komplek ruko, semuanya ruko. Ada mall mungkin di tengah misalnya kayak gitu. Di sini perumahan juga, total luasannya sekian. Nah, kalau ini dianggap sebagai perumahan, maka mungkin luasannya tadi 2 juta, 3 juta per meter. Karena HBU-nya saya bilang perumahan. Padahal lihat potensinya dia dengan 6 hektar ini dimiliki tadi ditukar menukarkan dengan tanah 14 hektar 40% per tahun kenaikannya di sepanjang jalan ini misalnya, maka saya akan melihat wah ini cocoknya bukan sebagai rumah lagi tapi sebagai ruko, konteksnya seperti itu. Jadi saya akan data pembanding bukan data yang di sini sebagai rumah, tapi data yang di sini dan di sini, yang kuning sama biru yang di bawah sebagai ruko, dapat data pembanding tanahnya itu 5 juta per meter. Jadi saya akan nilai ini 5 juta per meter. Nah, akibat dari itu apa? Kalau ini sudah sebanding, dinyatakan sebanding misalnya, maka kemungkinan nanti
dengan tanah ini aja nggak cukup untuk membuat menukarkan ini, walaupun secara penilaian awam ini sama ini udah dibanding, di sini 1 di sini 2 juta, di sini misalnya 500, ini lebih dari 2 kali lipat nih gitu. Misalnya tadi berapa hektar, saya 14 hektar ya, berarti kan dia luasnya udah 2 kali lipat. Tapi kalau saya melihat sudut pandang ini bukan 2 juta atau 3 juta, ini 5 juta. Maka kemungkinan tanah yang diperlukan untuk bisa sebanding lebih luas lagi, mungkin segini. Ya, itu sebagai contoh ya, sebagai contoh. Jadi itu yang mungkin di analisa BU kenapa kita penting dalam melakukan ini, karena pada akhirnya waktu penilaian kita akan memandang aset kita seperti apa, dan itu mempengaruhi proses penilaian kita. Ya tadi, jadi data pembandingnya daripada saya nggak nyari yang ini karena HBU saya bukan sebagai perumahan, walaupun di sini kenyataannya perumahan dinas misalnya. Karena kemungkinan kalau saya sebagai usahawan ya, tanah 6 hektar ini nggak mungkin saya akan dirikan rumah lagi ya di pinggir jalan. Melihatnya potensi yang ada kanan kiri tadi, oh ini mungkin ada di sini ada komplek mallnya, ada ruko, mungkin ada perumahan yang eksklusif gitu misalnya, karena ada 6 hektar nih yang bagi ya. Nah itu yang dibilang analisa BU, kita melihat proyeksi ke depan. Enggak nilainya nanti yang keluar, pas apa enggak, itu dibilang analisa BU. Makanya di sini bilang analisa BU sangat mempengaruhi nilai. Karena kalau ketika kita misalnya menggunakan perbandingan data pasar, maka yang kita akan lihat di sana adalah terkait dengan data pembanding apa yang akan saya ambil. Ya, dan ini tanah ya, tanah. Jadi kalau dia menggunakan misalnya pendapatan, maka saya akan menilai dengan, nah ini pendapatannya kira-kira saya akan menginvestasikan sebagai apa. Tadi melihatnya misalnya dengan kos menggunakan, saya bangun rumah terus saya jual lagi, kayak model kayak penilaian residual, kita menilai tanah dengan residual, maka kita menganggap itu sebagai penilaian menggunakan dibangun sebagai residensial. Kita bangun biayanya berapa, ongkosnya berapa, ya, pendapatannya berapa, dikurangi, maka dapat nilai tanahnya, kayak semacam land development analysis ya. Kalau kita sudah tahu HBU-nya sebagai ruko, maka yang kita hitung di sana bukan harga rumah lagi, tapi harga rukonya tadi, kompleks komersialnya tadi. Jadi secara umum hasil penilaiannya kemungkinan akan berbeda. Sudut pandangnya udah beda dari awal. Kalau saya meng-HBU-kan dia sebagai tadi saya bilang sebagai mixed use antara ruko dengan mall misalnya, atau saya memandang itu cuma sebagai tanah untuk tujuan residensial. Kedepannya akan beda, langkah yang kita berikan akan beda ya. Terus yang harus diingat apa, misalnya ketentuannya seperti apa. Makanya di sini apakah ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apakah sebaiknya tanah dikembangkan atau dibiarkan kosong misalnya. Kalau kalian kan udah ada ya properti ini. Terus berarti ya sih bro, punya tanah kalian sudah dibangun misalnya, bangunan saat ini udah ada, apakah prioritasnya udah maksimum gitu, atau kalian bangun lagi menjadi satu hal yang lebih berharga gitu. Nah ini ingat lagi, karena ada utilitas di atas kan. Memang kebutuhan kalian sebagai tempat tinggal belum ya. Artinya terpenuhi belum. Kalau udah terpenuhi dengan adanya tanah itu, ya jangan kita bicara bahwa oh ini bisa jadiin sebagai restoran Pak. Nah kalian tinggal di mana nanti gitu. Ya, jadi ini di kalian sendiri nanti melakukan ini. Walaupun di deskriptif saja bisa dilakukan. Nah, ketika kita bicara HBU dan valuation approach, ketika bilang market approach, HBU-nya yang sama, ya, artinya kita akan menilai dengan HBU yang sama tadi. Ya. Ya, artinya apa? Ketika dia itu kondisinya adalah saya menyatakan HBU sebagai aset komersial, maka data pembanding yang saya ambil adalah HBU sebagai aset komersial yang saya ambil data pembandingnya. Nah, ketika hubungannya dengan cost approach, maka ketika dia masuk sudah oke HBU-nya, ya, maka ada penyusunan fungsi. Kalau udah oke, berarti gimana? Tidak ada penyusunan fungsi, karena secara fungsi sudah oke. Tapi ketika dia misalnya belum berfungsi sebagaimana mestinya, HBU-nya nggak cocok, maka dia ada penyusunan fungsi yang muncul. Ya, itu yang perlu disampaikan. Ketika ada income approach tidak sesuai HBU, maka cash flow-nya akan rendah. Ya kan tadi nggak sesuai nih. Nah, ini berpengaruh masing-masing berpengaruh terhadap pandangan kita tidak
dibilang penilaian. Jadi kalau HBU-nya sama, ya, misalnya HBU-nya kita udah tentukan A, maka pembanding yang kita ambil juga dengan HBU yang sama dengan A tadi. Itu ketika kita bicara market approach. Ketika bicara masa cost approach, ketika HBU-nya udah tepat, maka tidak ada penyusutan fungsi. Jadi kita fokus terhadap penyusutan ekonomi dan fisik saja. Ketika kita bicara pendekatan pendapatan, ketika HBU-nya belum sesuai, ada kecenderungan cash flow-nya akan rendah. Kalau cash flow-nya rendah, nilainya akan rendah juga karena belum sesuai. Ya. Karena tadi belum mendapatkan maksimal productivity, maka cash flow-nya pasti akan rendah. Makanya kita membuat skenario-nya. Seandainya ini saya ubah menjadi aset propertinya dari rumah menjadi restoran, berapa biayanya investasi, berapa cash flow-nya saya. Jadi dia membuat kayak semacam analisis discounted cash flow-nya seperti apa ya. Terus ini sebagai contoh, pembanding dan objek penilaian yang harus memiliki HBU yang sama atau data disebut sebanding. Jika pembanding dan objek penilaian tidak memiliki HBU-nya, maka perbedaan harus disesuaikan dengan penyesuaian dalam kelas objek penilaian tadi ya. Misalnya tadi HBU-nya sebagai residensial atau komersial, maka diganti gitu. Penyesuaian didasarkan pada alat analitis dalam HBU dituangkan dalam kertas kerja. Ya, tadi kertas kerja kita tuangkan alasannya apa. Ya. Alasannya apa, kenapa ini berbeda. Misalnya penentuan HBU-nya sebagai residensial ataupun komersial misalnya. Biasanya makanya penilai itu kalau melakukan penilaian, ya kecenderungannya dia menilai berdasarkan HBU as is karena memang belum ada perubahan yang lain. Dengan adanya itu maka kita tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan tadi karena tanahnya kita bilang sebanding sudah oke. Gitu. Ya kalau kita dibilang ini sudah sebanding, tidak ada pembandingnya, maka sebenarnya sudah oke. Artinya fungsi HBU-nya sudah setara. Di cost approach maka penilaian yang akan HBU-nya sudah pas, maka hanya memiliki tadi saya sampaikan ada fisik dan ekonomis, fungsinya udah nggak perlu lagi. Tapi kalau dia menyatakan HBU-nya tidak pas, maka ada 3 jenis penyusutan di sana, fisik, ekonomis, dan fungsinya. Ya. Penelitian penyusutan fungsi harus disesuaikan dengan kondisi di mana HBU atas objek dinyatakan kurang atau tidak memenuhi kriteria. Jadi sepanjang ada HBU-nya dinyatakan belum sesuai, maka kita akan melakukan penyesuaian fungsi. Ya. Di income approach ya pasti ya kalau kita lihat kalau belum HBU ya hasilnya pasti nggak maksimal. Maka kita membuat beberapa skenario. Kalau kita buat A, B, C misalnya, nanti kita lihat cash flow-nya seperti apa. Makanya saya bilang tadi discounted cash flow. Kita bandingkan NPV-nya gedean yang mana antara A, B atau C. Yang diambil apa? Yang NPV-nya paling gede. Itulah HBU-nya. Contoh itu ya. Oke. Tahapan analisis ini panjang banget ya, jadi mungkin saya akan beberapa kalian belajar sendiri ya. Tahapan analisis dan sebagainya, situasi khususnya juga seperti apa. Jadi misalnya terkait dengan potensi site-nya, ya saya pikir nanti kalau saya udah kasih kertas kerjanya udah oke ya. Dalam satu kursus HBU ada single use situation, interim use dan sebagainya. Nanti ini kalian bisa baca masing-masing satu-satu, silakan. Terus besok di kelas selanjutnya kita diskusi terkait ini ya, karena ini nggak memungkinkan kalau kita diskusi hari ini untuk yang tambahan-tambahan ini. Jadi nanti apa yang dimaksud dengan ini sih Pak misalnya single use, moga-moga sebenarnya contohnya udah paham ya. Jadi punya situasi terbaik misalnya saya ambil contoh dia sudah dedicated ya, dedicated. Kenapa dedicated? Ada peraturan yang tadi saya bilang, ada peraturan yang memang menghendakinya. Ada bangunan-bangunan bersejarah misalnya, dia memang sudah dalam HBU-nya karena nggak bisa diapa-apain misalnya. Sebagai cagar budaya, sebagai museum. Ya. Kalau mau dijadiin ini nggak boleh secara peraturan. Maka dia udah single use situation. Artinya cuma bisa untuk itu. Ya. Makanya HBU-nya sudah cocok kita bilang nanti. Contoh di sini terkait dengan single use situation. Terus ada juga yang kedua interim use atau penggunaan perantara ya. Jadi penggunaan antara sebelum dikembangkan lebih lanjut dia dalam jangka pendek apa gitu. Maka dia misalnya nanti juga karena dia masih sementara ada kemungkinan pembongkarannya seperti apa. Ya.
interim use. Jadi belum pada kondisi maksimal, hanya interim saja, ya antara saja. Contoh untuk apa ya? Jarang sih yang kayak gini karena costnya tinggi ya. Tapi kalau misalnya bayangan saya, kalau misalnya dalam proyek biasanya dibangun kayak perumahan buat pekerjanya itu misalnya. Tapi sifatnya dia non permanen. Ya kondisi sekarang masih menggunakan untuk residensial, tapi untuk pembangunan aja. Setelah itu dia nggak lagi. Itu sebagai contoh, tapi contoh kecil. Tapi itu pun nggak bisa diterapkan secara utuh karena sebenarnya itu belum apa ya? Karena memang tidak pada semua tanah kita punya satu bidang tanah, dia cuma sebagian saja yang dimanfaatkan sebagai sementara tadi. Dan itu ketika kita melakukan penilaian ya apa adanya itu ya. Dan kita melihatnya tadi HBU-nya seperti apa. Jangan kita anggap sebagai tanah residensial, kita tetap menggunakan HBU yang finalnya ya, yang finalnya. Terus legally non-conforming use ya. Penggunaan yang sah secara hukum dibuat dipertahankan tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Akibat dari perubahan zoning ya, ini dalam perubahan zoning nih, jadi ternyata tempatannya apa menjadi apa, rumah tinggal berbagai kawasan dunia berubah menjadi kawasan komersial, maka secara umum properti itu dibilang under improve ya. Dia masih jadi rumah, jadi di Bintaro tuh depan stand masih ada rumah, bukan ruko buat usaha, maka dibilang ini under improve, walaupun secara umum semuanya udah komersial ya. Kata-kata kalau di depan stand itu dulunya kan perumahan, sekarang udah jadi kayak ruko semua, nggak ada yang rumah, bukan rumah, jadi masih fungsinya masih rumah nggak ada. Dan dia misalnya ada satu tempat yang memang masih rumah, makanya dia bilang ini masih under improve, belum di improve nih rumahnya nih, harusnya dia menjadi komersial dan jadi ruko, menghasilkan sesuatu itu misalnya. Terus ada lagi penggunaan yang memang bukan pada penggunaan terbaik ya. Contoh di sini bangunan apartemennya udah dibangun 10 tahun gitu. Tapi kan nggak mungkin kita akan tahu ini bukan di HBU-nya, ini harusnya di dirobohkan ya. Nggak bisa seperti itu gitu. Di sini tidak mencerminkan kondisinya pada kondisi tampak kosong. Artinya dulu karena ada program pemerintah dibangun apartemen dibangun, tapi sebenarnya fungsi utamanya kalau kita mau HBU dia harusnya bukan sebagai apartemen misalnya, malah sebagai unit perkantoran. Ya, atau mungkin yang bangunannya yang apartemennya model rumah susun yang zaman dulu, harusnya lebih bisa rumah susun yang atau apartemen yang lebih modern sebagai contoh kayak gitu. Tapi kan terus dilanjut, nggak mungkin akan dilanjut ya, karena misalnya jangka waktunya sampai dengan 30 tahun misalnya, kan nggak mungkin kita langsung hancurkan terus ganti lagi gitu kan, nggak mungkin, cost-nya akan tinggi banget, malah cost-nya akan tinggi banget misalnya. Multiple use misalnya, tadi misalnya ada mall, perumahan, ruko, ini bisa contoh hotel, perumahan, tempat rekreasi dalam satu tempat misalnya. Ini berbagai fungsi. Jadi HBU-nya itu udah multi use. Seperti saya sampaikan tadi ya, HBU-nya sebagai multi use. Special purpose ya, satu-satunya tujuan tertentu ya. Ini sering banget nih kadang kita penggunaan terbaiknya adalah pada penggunaan yang pada saat ini kalian biasanya kena nih, karena udah tinggal ya. Nggak mungkin Pak ini saya sebagai yang lain, karena saya keluarga saya tinggal di mana gitu. Speculative use ya, misalnya di sini untuk melihat situasi dan kenaikan nilai dibangun apa sih gitu, sementara tapi biasanya. Jadi terus spekulatifnya apa, misalnya untuk apa ya, Pak cucian motor dan sebagainya ya. Dia beli dulu lupain daripada ini, ya udah cucian motor dulu deh gitu. Tapi satu sisi ternyata cucian motor juga menghasilkan gitu kan. Jadi jauh seperti itu. Access land ya, access land kalau misalnya ada tanah kosong yang mau nggak mau menjadi bagian dari kita, misalnya nggak cocok lah gitu ya. Jadi dia pada akhirnya akan ngikut ke tanah yang primernya ya, tanah yang apa, yang utamanya ya. Jadi dia jelas misalnya yang di hook dan sebagainya ya udah ngikut aja apa adanya, yang primernya seperti apa itu akan dilihatin. Jadi kita nggak mungkin akan tanah yang sifatnya terjepit cuma ada berapa meter, dia akan diberikan ke tanah yang utamanya, setelah HBU-nya diberikan ke sana ya. Oke,
Itu sebagai contoh terkait dengan penggunaan HBU. Nanti tugasnya ini adalah membuat analis ASN base use rumah kalian. Seperti saya sampaikan, ini tidak dikumpulkan, tapi ini mungkin akan menjadi bagian pada penugasan di mid final. Itu dari saya. Mohon izin tanya jawab untuk HBU, saya geser ke minggu depan. Ya, tadi cuma banyak juga yang saya tanggapin. Saya nggak untuk hari ini tadi saya sampaikan saya cuma bisa sampai jam 9 ya, mohon maaf. Pertanyaan kalian simpan di atau sampaikan aja kalau kelupaan nanti di grup WA, minggu depan kita bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di hari ini. Oke, itu dari saya. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya terlalu cepat. Ini slide-nya lumayan panjang, tapi sebenarnya setiap kali nanti kalian akan ada mata kuliah tertentu, ada mata kuliah terkait penilaian, pastinya akan belajar lagi terkait dengan HBU, di pemahaman terhadap HBU. Tapi intinya tadi ada empat faktor utama tadi ya, terkait dengan legalnya, terkait dengan fisiknya, terkait dengan keuangannya, terkait dengan maksimalisasi produktivitas. Jadi 4 itu yang harus kita pegang terkait dengan analisa HBU. Yang lain kadang agak-agak berbeda ya dalam hal penyampaiannya. Ini kalau ketemu kayak gini gimana? Itu terkait dengan kita respon kita terhadap data ya. Dan sekali lagi, yang tahu kalian, bukan saya, yang tahu kalian. Ya, yang tahu kalian, konsepnya di kalian. Jadi ketika kalian nanyakan ini seperti apa, karena secara komprehensif nerangin. Oh kayak gini loh Pak, kayak gini Pak. Bukan pertanyaan adalah kalau seperti ini gimana Pak? Karena saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu di kalian seperti apa. Oke, sekali lagi terima kasih atas pertemuan hari ini. Yang belum absen, silakan absen. Ini yang saya panggil adalah yang belum ngisi aja ya. Ada Mas Alfian, Mas Alfian? Ada Pak, hadir. Oke. Terus Mbak Devi, Permatasari, ada? Devi Permatasari ada kan? Hadir, Pak. Oke, hadir. Terus Doni Martua, ada? Ada Pak, ada Pak. Oke. Ada Pak, ada Pak. Helmi Rido Gayoga, ada? Helmi Rido. Ada Pak, itu masuk Zoom? Zoom. Mungkin lagi ke toilet apa gimana? Oh ya. Kalau kita coba saya lihat. Mungkin lagi susah, tapi kalau masuk oke. Terus Muhammad Hilal Farohi. Betul Pak. Oke. Muhammad Abdul Rosak Toyibi. Hadir Pak. Oke. Raihan Maulida Sandi. Hadir, Pak. Oke. Willis. Hadir Pak. Yehuda Victory. Hadir Pak. Oke. Ya, ada semua kayak ini. Terima kasih sekali lagi kepada adik-adik. Kita sini saya baru ngisi portasinya, kalian harus punya datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan adik-adik. Ya. Saya izin live dulu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.